Shalom teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kita berdua di Ayo Ibadah Podcast. Puji Tuhan, bersyukur karena kita diberi kesempatan lagi, diperkenankan Tuhan untuk boleh bersama-sama kita sharing tentang firman Tuhan dan implikasinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita sama-sama belajar di sini, bukan begitu, Evangelis? Betul. Oke deh, siap. Hari ini seperti biasa kembali lagi bersama dengan saya Alpein Bulamei dan rekan di samping saya Gilbert Santoso in the building. Evangelis Gilbert Santoso. Hari ini kita akan bersama-sama lagi kita melihat satu bagian di dalam Alkitab yang mungkin diterapkan bagi banyak orang dan mungkin di gereja kita diterapkan. Ada beberapa gereja yang menerapkan hal ini. Dan kita akan melihat bersama-sama apa sebenarnya kata Alkitab tentang hal ini. Yaitu tentang perpuluhan atau persembahan lah dalam generalnya. Hari ini kita akan membahas tentang persembahan. Sudah siap, Evangelis? Ya. Langsung saja ya. Kalau ngomong uang pasti siap dong. Ini hal yang sensitif, utamanya bagi Enggak juga sih. Sensitif lah. Iya. Iya kan? Harusnya jangan dibikin jadi tabu dong. Persembahan itu harusnya jadi hal umum lah, hal wajib. Masa jadi tabu? Sama kayak hamil di luar nikah, persembahan anunya. Iyalah, karena kan pembahasannya. Pelayanan juga kan butuh. Iya, maksudnya orang support juga. terlalu khawatir gitu. Jadi kayak, jangan bicara uang di gereja lah. Butuh dong kita. Iya. Karena yang bahaya adalah jangan korupsi uang di dalam gereja. Itu yang bahaya. Itu. Jadi Oke, lanjut. itu pembahasan lain mungkin. Tapi yang pasti kita akan melihat di Alkitab apa sebenarnya maksud tentang persembahan itu sendiri. Ada juga kan ada yang coba dong Kak bahas tentang perpuluhan. Hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang perpuluhan dulu deh. Evangelis bisa menjawab apa itu sistem perpuluhan, dan kalau kita melihat di Alkitab siapa yang mencetuskan pertama kali perpuluhan ini? Siapa yang pertama kali mencetuskan metode lah bisa dibilang, ya kan? Dalam pemberian kita kepada Tuhan dan pelayanan Tuhan utamanya. Silakan. Perpuluhan. Sederhananya perpuluhan berarti 1/10 dari seluruh penghasilan kita, begitu. Jadi penghasilan kita berarti apa saja ya, maksudnya keuntungan kita, mungkin kita dapat kompensasi atau gaji atau hasil tanah, hasil kebun dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan penghasilan, seluruh penghasilan gitu. Jadi 10%-nya kita kasihlah bagi orang-orang di Alkitab, ya mereka kasih ke Tuhan atau kasih ke bait Allah. Atau kalau misalnya di masa kita sekarang kita kasih ke gereja. Mungkin bagi orang yang susah ngitungnya bagaimana, ya intinya misalnya kita dapat gaji, tinggal dihilangkan aja 0 di belakangnya. Nah itu yang harus kita kasih. Misalnya 1 juta, uang kita dikasih hilang saja 0-nya di belakang, jadi sisa 100.000. Nah 100.000 itulah yang kita kasih, itu 1/10 dari penghasilan kita. Nah, untuk bagaimana cara atau bagaimana persepuluhan ini bisa dimulai, atau persepuluhan ini bisa dimulai, mungkin kita bisa lihat dalam Kejadian 14 ayat 20 itu pertama kali Abram ketika dia bertemu dengan Melkisedek. Di sini disebutkan Raja Salem, imam dari Allah yang Maha Tinggi. Ya, mungkin nanti kita punya materi sendiri tentang Melkisedek. Dan di sini dikatakan Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya itu. Jadi di dalam kisah ini, dalam Kejadian 14, Abram itu
berperang melawan banyak raja, kemudian dia menang, dan ada banyak sekali hasil-hasil jarahan lah yang dia dapat. Nah, 1/10 dari hasil jarahan itu diberikan kepada Melkisedek. Alasannya kenapa tidak tahu, tidak dijelaskan. Pokoknya dikatakan Abram mempersembahkan atau memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semuanya atau dari hasil jarahannya. Kemudian juga di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 dikatakan bahwa pada saat itu Yakub bernazar di Betel dengan mengatakan, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, kemungkinan besar Yakub mengambil ini dari neneknya, dari Abraham begitu. Sehingga ini menjadi pola yang terus-menerus diulangi dari Abram, Ishak, kemudian Yakub. Alasannya apa? Tidak tahu. Mungkin ini hanya sekedar tentu ini datang dari Tuhan, tetapi ini adalah angka yang maksudnya tidak berarti, kemungkinan besar ya tidak punya maksud tertentu gitu, bukan tidak berarti ya. Tidak punya maksud tertentu kayak angka 777 di Daniel itu kan punya maksud ya, dan pembuatan dan lain sebagainya. Angka persepuluhan ini mungkin hanya sekedar Tuhan memakai standar saja begitu. Paling tidak kalau mau kasih sesuatu 1/10 dari apa yang didapatkan. Atau mungkin yang paling mudah kita pahami adalah ketika sistemnya sudah jalan itu, yaitu di dalam hukum Taurat. Jadi perlu diperhatikan bahwa persepuluhan ini tidak dimulai di dalam hukum Taurat, bahkan jauh sebelum hukum Taurat ada, Abram, Yakub sudah memulai persepuluhan ini. Di dalam Imamat 27 ayat 30 dikatakan, segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, maksudnya di sini Tuhan mau supaya segala persembahan dari suku-suku Israel yang lain itu diberikan 1/10-nya, dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi juga diberikan atau diolah oleh orang-orang Lewi untuk menjadi support atau dukungan bagi pelayanan mereka. Karena kalau kita mau belajar sejarahnya, di dalam Yosua, suku Lewi atau Bani Lewi itu tidak mendapatkan tanah warisan lah ya. Suku-suku yang lain itu dapat tanah warisan. Nah, suku Lewi dapat tanah, tapi bukan tanah untuk bekerja. Itu adalah tanah untuk bait Allah, dan juga ada peternakan sebenarnya, tanah untuk mengolah kambing, domba, dan lain sebagainya. Tetapi sulit bagi mereka untuk bertahan hidup hanya dengan melakukan itu. Dan juga mostly pekerjaan mereka adalah di dalam bait Allah, sehingga mereka tidak punya uang lah katakan untuk menopang keluarga mereka atau mereka untuk makan, sehingga dibuatlah aturan supaya 1/10 dari hasil tanah dari setiap dari setiap suku-suku yang sudah mendapatkan tanah itu diberikanlah kepada Bani Lewi atau suku Lewi, supaya mereka bisa melanjutkan hidup, tetapi mereka fokus kepada pelayanan di dalam bait Allah. Ya, jadi sederhananya sama seperti kayak misalnya saya hamba Tuhan, karena saya tidak kerja dalam artian menghasilkan uang, gereja atau jemaat yang memberikan persembahan supaya melalui persembahan itu mencukupkan biaya hidup saya, karena saya pelayanan di gereja full time begitu. Kira-kira sederhananya begitu. Jadi itu dimulai dari Abram, pada akhirnya sampai dibuatkan sistem yang teratur di dalam hukum Taurat bagi bangsa Lewi, dan itu terus-menerus diulangi sampai saya tidak tahu apakah sampai sekarang, karena kayaknya udah enggak sampai sekarang. Tapi maksudnya itu adalah sistem yang turun-temurun yang dimulai oleh Abram. Ya, artinya kalau kita melihat perjanjian lama, seperti tadi disampaikan evangelis bahwa perpuluhan itu sudah dimulai dari zaman Abraham, terus itu sampai ke bangsa Israel. Nah, kita juga melihat bahwa di bangsa Israel sendiri ada juga yang namanya persembahan korban, yaitu mempersembahkan binatang untuk dikorbankan sebagai persembahan yang direct langsung tertuju kepada Allah, ya kan? Nah, bisakah beri apa? Karena kedua persembahan ini adalah
dua hal yang berbeda kan. Ya, Penjelasan lah ya. ya supaya mungkin tidak penjelasan membingungkan. perbedaan dari kedua persembahan ini di Perjanjian Lama. Seperti itu. Kalau kita mau lihat, teman-teman bisa baca sendiri di dalam Imamat, terutama di pasal-pasal awal itu berbicara tentang korban, korban penghapus salah, korban penebusan dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa itu adalah korban persembahan untuk either itu mengaku dosa atau korban penebusan, dalam artian meminta penebusan dari Tuhan sehingga korban. Mungkin bisa lihat di judul podcast yang lain tentang hal itu karena itu disinggung. Tetapi secara sederhana korban persembahan itu adalah korban yang diberikan bagi Tuhan untuk suatu permohonan gitu, entah itu penghapusan dosa atau pengakuan salah dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada patokan dalam artian harus domba, meskipun patokannya adalah tidak bercacat, itu patokannya, tetapi tidak harus domba dan lain sebagainya. Kayak persepuluhan kan memang udah ada patokannya nih, 1/10 dari penghasilan. Tapi bagi korban persembahan, kalau mereka mungkin tidak punya uang atau mereka kesulitan, mereka bisa kasih merpati misalnya, atau domba. Kalau mereka mungkin kaya, mereka bisa kasih domba atau sapi bahkan yang lebih mahal dan berharga begitu. Tapi nah itu bagi korban. Persepuluhan hubungannya dengan komoditas pelayanan di bait Allah atau bait suci. Saya bacakan satu ayat lagi ya. Bilangan 18 ayat 26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yang ini persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi orang Israel memberikan persepuluhan kepada suku Lewi atau Bani Lewi untuk komoditas atau menopang kehidupan mereka di dalam pelayanan. Tapi jangan salah bahwa dari suku Lewi makanya itulah kenapa tidak banyak orang yang mau jadi pendeta, karena miskin sih. Suku Lewi di sini dikatakan suku Lewi juga harus memberikan persepuluhan dari persepuluhan itu. Cuma dapat 1/10, terus harus dibagi lagi 1/10 untuk dikasih kepada Tuhan. Tapi intinya adalah bahwa persepuluhan ini tentu diberikan bagi Tuhan. Tetapi bagi orang-orang Israel itu diberikan kepada orang-orang Lewi karena mereka tidak punya milik pusaka yang bisa dipakai untuk diolah sebagai mendapatkan hasil penghasilan, sehingga persepuluhan itu diberikan kepada orang-orang Lewi. Tetapi bagi orang-orang Lewi ketika mempersembahkan persepuluhan itu juga diberikan kepada Tuhan, tapi tidak dengan maksud apa-apa, tidak dengan maksud kayak dia mengaku dosa atau meminta pengampunan, tidak. Hanya dengan maksud sebagai ucapan syukur, karena memang apa yang mereka dapatkan di sini dikatakan persepuluhan yang kuberikan kepadamu, artinya ini datang dari Tuhan. Jadi mereka berikan lagi itu kepada Tuhan, meskipun tentu kita tahu bahwa Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan mau adalah persembahan itu, uang itu dipakai bagi pelayanan, bagi pekerjaan yang ada di bait Allah pada saat itu. Jadi itu perbedaan. Kalau saya melihat tadi penjelasan dari evangelis, mungkin ini menurut saya ya, perpuluhan itu lebih ke komitmen seseorang untuk mengembalikan apa yang sebenarnya adalah berkat dari Tuhan. Ya selain daripada komitmen itu keharusan juga sih sebenarnya. Keharusan. Sedangkan persembahan korban kita tahu bersama bahwa segala detailnya diperhitungkan Allah dan diatur oleh Allah, karena memang persembahan korban mengarah kepada persembahan korban yang sejati. Iya, penebusan, penghapusan dosa dan lain sebagainya. Ya. Terkait dengan persembahan binatang, kalau kita melihat perpuluhan kan sampai sekarang masih ada beberapa gereja yang melakukan itu. Nah, ini yang mau ditanyakan, persembahan binatang, mengapa kita gereja pada saat ini sudah tidak melakukan persembahan itu lagi, gitu.
menarik kesimpulan dari penjelasan tentang persembahan korban tadi, bahwa persembahan korban adalah untuk penebusan dosa, penghapusan salah dan lain sebagainya, itu tidak dilakukan lagi karena klimaksnya sudah terjadi di atas kayu salib. Bahwa Yesus sebagai korban yang sejati, yang tidak bercacat dan yang suci itu sudah dipersembahkan sebagai ganti bagi manusia yang berdosa. Dan itu adalah persembahan yang bersifat kekal. Maksudnya penebusan itu berlaku dulu, sekarang, bahkan akan datang, bahkan sampai selamanya. Jadi kalau sama seperti Ibrani katakan bahwa setelah Yesus disalibkan tidak akan ada lagi korban lain. Kita tidak akan menyalibkan Yesus untuk kedua kali, bahkan tidak ada korban lain lagi setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena itu sudah sangat-sangat cukup, lebih dari cukup untuk menebus dosa manusia. Sehingga bahkan setelah jangan sekarang, setelah Injil selesai, di dalam Kisah Para Rasul kita tidak pernah melihat lagi bahwa gereja mula-mula melakukan hal yang demikian gitu. Praktek-praktek hukum Taurat mengenai korban apapun itu gitu. Jadi kita tidak melihat itu lagi di dalam gereja mula-mula setelah Yesus naik ke surga. Jadi karena korban utamanya itu sudah diserahkan atau dipersembahkan, sehingga tidak perlu ada korban-korban yang lain lagi begitu. Dan juga repot sih kalau sekarang. Coba bayangkan kalau gereja melakukan itu, udah ada darah di mana-mana gitu. Dulu di Bait Suci ada itunya, memang ada tempat khususnya untuk itu gitu. Sehingga iya, untuk menyembelih dan lain sebagainya, untuk membakar korban itu. Tapi kalau itu dipraktikkan di gereja sekarang agak ribet ya. Lebih mirip okultisme nanti kalau penyembah. Bentar dikira gereja setan lama-lama kalau ada itu. Jadi saya rasa Tuhan sudah memperhitungkan itu semua supaya gereja masa kini atau gereja mula-mula tidak dikira penyembahan berhala atau setan, sehingga tidak digunakan lagi karena Yesus sudah menjadi persembahan yang ultimate. Ya, kalau kita melihat sekarang, kita melihat masa ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, dan kita ada lagi satu hal baru yang Tuhan Yesus taati itu, dimana ada yang namanya bea masuk bait Allah. Nah, dan kita melihat bersama bahwa kita bisa melihat bahwa perpuluhan sudah tidak pernah disinggung di Injil di masa pelayanan daripada Tuhan Yesus. Nah, apa itu bea masuk bait Allah? Oke. Jadi Yesus tentu melakukan atau membayar bea atau pajak bait suci itu karena memang itu adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus begitu, untuk pemeliharaan dan juga perawatan bait Allah. Kalau kita melihat dalam Matius 17, kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang bertanya kepada murid-murid, apakah gurumu tidak membayar bea yang 2 dirham itu? Jadi nilainya adalah 2 dirham. Kemudian murid-murid bertanya, ya mereka kami membayar begitu. Dan kemudian pada saat itu Yesus menyuruh Simon atau Petrus untuk memancing ikan, dan ada uang di dalamnya begitu, magic. Jadi dan uang itu tentu dipakai untuk membayar bea itu. Tetapi kalau kita melihat itu diambil dari, ada catatan kakinya di situ, dari Keluaran 30. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk kepada orang-orang yang terdaftar itu. 1/2 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. 1/2 shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi ini adalah pajak bagi orang-orang yang sudah terdaftar. Kalau saya lihat di sini, ternyata itu adalah bagi laki-laki Yahudi yang berusia 20 tahun ke atas, yang memberikan persembahan atau pajak atau bea bagi bait suci. Nah, itu dimulainya dari tadi itu, bahwa orang-orang yang terdaftar, orang-orang yang di sensus pada saat itu, mereka mengumpulkan pajak
di zaman Musa pada saat itu. Tentu pada saat itu belum 2 dirham. Tadi kita melihat penjelasannya ada setengah sikal dengan sikal kudus dan lain sebagainya. Ya. Iya. Saya kira emang agak itu. Tetapi untuk perbedaan dari antara bea dan juga apa tadi namanya persepuluhan. Tadi kita sudah lihat bahwa bea adalah untuk pemeliharaan dan juga pelayanan yang ada di dalam bait Allah. Persepuluhan adalah bagi menopang kehidupan bagi orang-orang Lewi atau orang-orang yang melayani di dalam bait suci. Jadi pikir saja persepuluhan diberikan bagi hamba Tuhannya atau bagi pendetanya. Bea atau pajak bait suci adalah bagi pemeliharaan atau pelayanan yang ada di dalam bait suci atau di dalam gereja. Sederhananya itulah untuk bisa dipahami. Dan tentu Yesus melakukan bea atau pajak bait suci karena bahkan pajak bagi kaisar pun Yesus bilang ya memang harus dibayar. Pajak bagi kaisar, masa pajak untuk bait suci tidak dibayar gitu. Dan ini bagi saya pribadi ya, karena di dalam Alkitab tidak dijelaskan kenapa persepuluhan tidak lagi di mention atau bagaimana. Bagi saya secara pribadi, kalau Yesus tidak menyinggung itu lagi di dalam Injil atau dalam Perjanjian Baru, itu berarti orang Israel melakukannya dengan baik. Jadi tidak perlu lagi dibahas. Mungkin orang Israel memang betul-betul mempersembahkan 1/10 dari penghasilan mereka kepada orang-orang Lewi, sehingga Yesus tidak perlu lagi menegur mereka atau memberikan nasihat lagi soal persepuluhan karena ya mereka melakukannya dengan baik. Mungkin orang-orang Israel tahu bahwa ini memang harus menopang kehidupan dari orang-orang Lewi. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa setelah gereja mula-mula berdiri, mereka sudah tidak ibadah di bait suci lagi, sehingga kita tidak melihat lagi persepuluhan. Malah gereja mula-mula kita melihat mereka all for one, one for all. Satu untuk semua, semua untuk satu, ya kan? Kalau ada yang berkebutuhan, mereka gotong royong, mereka kasih segala macam, tidak perlu dipatok lagi oleh persepuluhan gitu. Tetapi mungkin di zaman Yesus ketika orang Yahudi, orang Israel masih taat dengan agama ya, tetapi masih berpusat pada orang Yahudi, tentu persepuluhan itu masih dipraktekkan untuk menghidupi kebutuhan dari orang-orang Lewi gitu. Oke. Sekarang kita melihat kita pada zaman sekarang ini atau gereja pada masa sekarang ini. Kalau kita melihat metode persembahan yang kita lakukan sekarang, kan berilah dengan segenap hati, iya, betul. Ya kan? Kita bisa beri penjelasan dasar Alkitab tentang ini, di mana pada zaman sekarang ini kita memberi dengan segenap hati begitu. Dan saya pikir kalau soal segenap hati harusnya lebih sih dari 1/10, iya kan? Yeah. Karena kalau kita memberi dengan hati yang bersyukur karena pertama kita sudah diselamatkan, dan kedua Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi berkat juga yang Dia berikan, begitu dong. Mungkin bisa diberikan satu dasar Alkitab, apa metode yang kita lakukan pada zaman kasih karunia ini, begitu. Tentu bagi gereja sekarang kita melihat praktek yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam gereja-gereja yang ada di Asia pada saat itu. Saya kalau berbicara tentang persembahan, saya selalu melihat tentang apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Mereka memberi lebih daripada apa yang diminta oleh Rasul Paulus. Bahkan ini yang Paulus katakan ya, ayat 13 dari 2 Korintus 8. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, supaya ada keseimbangan. Jadi ketika kita memberi, itu adalah supaya ada keseimbangan di dalam pelayanan, atau mungkin dalam hal ketika memberi kepada orang lain, bahkan itu bukan karena mereka miskin atau karena kita yang berlebih maka kita memberi kepada yang miskin, tidak, tetapi supaya ada keseimbangan. Kemudian lanjutnya, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan
mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Maksudnya bahwa ketika kita bekerja dan kita punya ada kelebihan, itu kita harus berikan bagi entah itu pelayanan atau bahkan bagi orang lain yang membutuhkan. Mungkin ada jemaat kita atau mungkin ada gereja lokal kita yang mungkin masih kecil, masih baru bertumbuh. Gereja yang sudah mapan harus kasih kepada gereja yang masih bertumbuh ini, yang masih baru ini, karena ada kelebihan. Karena pada akhirnya pun kalau dikumpul-kumpul, di sini Paulus bilang orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan juga pada akhirnya. Jadi daripada dikumpul toh juga tidak berkelimpahan dan juga tidak kelebihan, mending dikasih kepada orang-orang lain. Atau bahkan di pasal selanjutnya ya, mungkin ini yang mau kita dengar. Mana ya ayat? Ayat 7 lah, pasal 9 2 Korintus. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi bagi kita sekarang harus memberi dengan kerelaan hati, tidak dengan sedih hati atau dengan penuh sukacita. Bahkan jangan ada yang mau kayak dibilang orang itu maksudnya apa ya? Dipuji oleh orang. Contoh seperti Yesus memberikan gambaran orang-orang Farisi. Gambarannya tuh lucu sekali gitu, karena mereka kan pakai uang koin ya pada saat itu, bukan uang kertas seperti kita sekarang. Ketika mereka mau memberikan persembahan begitu, kantong mereka goyang-goyangkan gitu supaya kedengaran kayak banyak kali peraknya ini di dalam kantongnya, ya kan? Pasti banyak yang dia mau kasih. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tentu mereka melakukan itu bukan dengan niat kayak supaya pelayanan maju, saya memberi dengan sukacita. Tidak, untuk apa harus digoyang-goyangkan, harus dibunyi-bunyikan koinnya kalau begitu. Jadi itu untuk pamer. Nah, makanya Paulus bilang ya jangan pamer, dan juga jangan sedih hati kayak aduh, saya sebenarnya tidak mau kasih 50.000 ini, tetapi supaya saya dipuji orang karena kasih 50.000, saya kasih saja lah. Tapi dengan hati yang kayak aduh, sebentar saya makan apa ya kalau saya kasih 50.000 ya. Jangan, harus dengan sukacita, harus dengan kerelaan hati, jangan juga dengan paksaan. Karena pada akhirnya kan ayat selanjutnya dibilang Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Jadi ya Tuhan akan menyediakan. Tetapi memang sebagai hamba Tuhan, saya bilang ya jangan juga kasih 2.000 lah, tolonglah. Masa saya baru dari Makassar ya, dari rumah saya. Ternyata parkir di Makassar sekarang 5.000 loh. 5.000. Kaget juga saya. Parkir 5.000. Persembahan 2.000, parkir 5.000. Minta maaf, kenapa parkir lebih banyak? Tolong dong. Jadi ya tentu mungkin kita berpikir, saya sukacitanya memberi 2.000, tapi tolonglah. Masa sukacitanya cuma sebesar itu? Adalah sukacita yang lebih besar lagi. Tentu bukan dengan paksaan, tetapi mari kita berpikir bahwa seperti yang di awal tadi di pasal 8 tadi kita lihat bahwa kelebihan kita bukan untuk menunjukkan bahwa kita berlebih, tetapi supaya ada keseimbangan. Tentu keseimbangan apa yang didapat kalau masing-masing jemaat cuma kasih sedikit begitu, tentu tidak akan mencapai keseimbangan itu. Jadi tentu kita memberi dengan sukacita dan dengan sukarela, tapi supaya ada keseimbangan juga di dalam pelayanan. Kasihan kan gereja kalau jemaatnya sudah sedikit, terus memberinya juga sedikit, operasional pelayanan tidak akan jalan begitu. Dan juga hamba Tuhannya tidak hidup, tidak makan. Nah, pasti juga Tuhan akan mencukupkan, tetapi memberilah dengan sukacita. Mungkin yang pusing nanti bendaharanya. Bendahara. Karena ada berbagai macam pos yang harus diisi, memang termasuk ya kita pikirkan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan juga patut untuk kita support. Ada gereja-gereja yang senang memberi bagi pelayanan misi begitu, bagi penginjil-penginjil yang ada di daerah-daerah terpencil misalnya. Jadi bukan hanya pendetanya mereka biayai, tapi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat lain begitu. Jadi akan senang kalau kita bisa terlibat sebagai jemaat, kita terlibat dalam pelayanan itu. Kita tidak langsung pergi ke ladang misalnya, kita tidak langsung pergi ke area terpencil, tapi uang kita mensupport pelayanan yang ada di sana. Itu tetap diperhitungkan sebagai
pelayanan, upah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kembali ke sistem perpuluhan. Kan kita sudah bisa dengan jelas tadi mengetahui metode persembahan kita pada zaman kasih karunia ini seperti apa. Nah sekarang kalau memang dibutuhkan keseimbangan dan pada akhirnya kenyataannya tidak seimbang, berarti harus ada satu metode, sistem yang bisa kita lakukan, tidak salah juga, ya kan? Nah ini terkait juga dengan perpuluhan tadi. Nah, apakah perpuluhan ini bisa diterapkan pada zaman kita saat ini? Di gereja lah ya. Di gereja. Bisa atau tidaknya tentu saja bisa lah. Kan sederhana aja konsepnya. Perpuluhan untuk mencukupkan kebutuhan Bani Lewi, suku Lewi, bangsa Lewi, artinya pendetanya begitu. Jadi misalnya ada satu gereja sudah komitmen, setiap jemaat mau kasih persepuluhan. 10% dari hasil mereka, dari gaji mereka kasih entah dalam bentuk amplop atau apa segala macam, mungkin dikumpul di bendahara, nanti bendahara akan langsung kasih ke hamba Tuhan. Katakanlah itu sudah cukup lah, katakanlah UMR lah gitu ya, sudah UMR itu. Jadi untuk persembahan minggu, persembahan ibadah-ibadah lain sudah tidak perlu lagi diberikan kepada hamba Tuhan, sudah bisa dipakai untuk operasional begitu. Jadi sangat bisa digunakan. Atau mungkin kita hanya mengambil konsep persepuluhannya saja gitu. Jadi entah itu mau dialokasikan ke pelayanan apapun itu, ke hamba Tuhan atau ke pembangunan atau ke apapun, tentu tetap bisa. Yang penting diatur dengan baik. Yang penting adalah persetujuan bersama pada akhirnya. Karena mungkin ada yang merasa bahwa kayaknya berat sekali 1/10 misalnya. Mungkin ada yang kayak tadi misalnya mungkin gajinya cuma 1 juta, terus dia harus kasih 100.000, sisa 900.000 untuk satu bulan. Jadi mungkin dia merasa bahwa waduh berat sekali. Pada akhirnya hamba Tuhannya atau pelayannya atau mungkin juga pengurus yang ada di sana harus memberikan pemahaman bahwa ya tadi mengumpulkan banyak tidak jadi kaya, mengumpulkan sedikit juga tidak jadi miskin. Dan juga ketika kita memberi dengan sukacita, Allah akan menyediakan segala sesuatu, mencukupkan kebutuhan kita. Jadi dengan konsep pemahaman itu dan juga dengan persetujuan bersama bahwa mulai bulan depan kita kasih persepuluhan, dan jemaat semua setuju, saya rasa gereja tetap bisa jalan dan tidak masalah gitu. Ada yang bahkan mungkin lebih gitu, mungkin ada yang 15%, ada yang 20%, kita tidak tahu, tetapi sangat bisa dipraktekkan dalam gereja untuk persepuluhan tanpa concern apapun ya, sama seperti kayak di perjanjian lama mungkin dan lain sebagainya, tanpa concern apapun, hanya sistem dan metodenya saja yang dipakai, tentu tidak masalah dipakai di gereja. Artinya bisa tapi tidak wajib. Tentu tidak wajib, karena kita melihat gereja mula-mula tidak mempraktikkan itu kan. Mereka punya sistemnya sendiri, all for one begitu. Jadi tiap gereja punya cara dan sistem keuangan mereka masing-masing untuk mengelola persembahan gitu. Ini ada satu pertanyaan, benarkah ada perbedaan ketika kita memberi persembahan di gereja dan memberi di luar gereja? Misalnya kita bagi-bagi rezeki kepada orang-orang di luar sana, kita beri misalnya makanan atau sedekah, uang gitu. Adakah perbedaan atau bagaimana menurut evangelis? Itu yang kasih uang terus tanya kan, sudah subscribe belum? Perbedaan dalam artian apa dulu? Misalnya kalau di hadapan Allah tentu itu tidak ada perbedaan secara perhitungan kebaikan atau upah begitu. Itu tentu di mata Tuhan sama. Hanya apakah itu tulus atau tidak, Tuhan hanya melihat itu.
jumlah dan juga tindakannya, kalau itu sungguh-sungguh dilakukan untuk Tuhan, tentu di mata Tuhan itu sama-sama berharga dan juga bernilai. Tetapi bagi apa yang mau dikatakan, fungsi tentu berbeda. Dalam artian kalau kita kasih persembahan ke gereja kan tidak semua menggunakan praktek sosial seperti itu. Jadi ketika kita kasih persembahan dalam gereja, tentu kebanyakan akan dipakai untuk hanya operasional gereja, begitu, misalnya perbaikan dan lain sebagainya, pelayanan. Tapi bagi yang memberi di luar, itu hitungannya yaitu sedekah. Sama seperti kayak ambil contohlah di seberang ya, teman-teman di Muslim. Ada yang mereka kasih di kotak amal, atau mungkin ada bahkan yang mereka kasih secara langsung. Karena saya di Makassar itu sering biasa ada dibaca nama-namanya bagi yang mereka yang kasih persembahan, entah apalah istilahnya mereka di sana, memberi untuk operasional di masjid, di tempat ibadah. Tapi ada bagi mereka yang kayak apa istilahnya, kewajiban untuk memberi kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Itu kayak kalau tidak salah 2% atau 2,5%. Jumat berkah. Ya, ada istilahnya, tapi itu untuk memberi sedekah bagi orang-orang lain. Jadi fungsinya tentu berbeda. Dan kita juga ketika memberi bagi katakanlah orang-orang di luar ya, memberi bagi orang-orang kesusahan dan lain sebagainya, intensi kita bukan untuk supaya dia masuk gereja, bukan. Intensi kita adalah ya kita hanya mau berbagi kebaikan aja, menunjukkan bahwa kita peduli kepada mereka. Terlepas mereka mau datang ke gereja atau tidak, ya itu kembali kepada mereka. Jadi pemberian kepada orang-orang di luar sebenarnya secara tidak langsung itu tidak ada hubungannya dengan gereja. Kita tidak mau memaksa, apalagi kalau atas nama pribadi ya. Kan beda dengan ada yang gereja, memang gereja, misalnya satu pemuda datang ke suatu panti untuk bagi-bagi, itu kan bawa nama gereja kan. Mungkin itu datang dari persembahan juga. Ya. Tapi bagi yang intensinya secara pribadi, ya tentu tidak bawa nama gereja. Bagi yang kasih persembahan, intensinya adalah untuk menopang pekerjaan pelayanan yang ada di gereja. Jadi tentu ini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya kalau dari segi fungsi. Oke. Akhir-akhir ini dewasa ini ada beberapa gereja yang menerapkan jumlah persembahan atau bukan persembahan sih, pemberian harus spesifik. Dalam hal pemberian mereka mematok, bukan memberi jumlah pilihan, pilihan. memberi pilihan kepada jemaat untuk memberikan persembahan dengan nominal yang sudah dipatok oleh mereka. Ya, ada beberapa gereja dan kita sama-sama bisa mengetahui hal itu. Ada kasus di mana jemaat disuruh untuk memilih berapa jumlah yang mereka mampu untuk berikan. Bahkan ada yang mematok batas waktunya. Sebelum jam sekian sudah harus dikirim atau sudah harus ditransfer. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ketika mendapati hal seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus apakah ini yang pertama, apakah ini benar atau apakah ini bisa dilakukan atau seperti apa gitu. Oke. Tentu yang pertama yang dilihat adalah intensi dari gereja atau pribadi yang melakukan itu gitu. Apakah memang niatnya memberi persyaratan itu? Apakah memang niatnya kayak ini untuk pelayanan, ini untuk pekerjaan Tuhan. Misalnya tentu kita tahu ada saya kasih contoh ya. Ada teman misionaris saya waktu itu di Kamboja kemalingan, jadi laptopnya dicuri begitu. Pada akhirnya dia
bermohon, meskipun tidak kepada jemaat sih, tentu kepada donatur, bahwa dia perlu segini untuk beli laptop baru demi pelayanan, dan itu dikasih. Tentu harus dilihat intensinya dulu. Kalau intensinya hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tentu jemaat harus berhikmat untuk melihat itu. Apakah ini dia minta, dalam tanda kutip minta, memang untuk pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Kemudian apakah ini boleh atau tidak? Tentu gimana ya bilangnya? Tentu setiap gereja punya standarnya masing-masing ya. Bagi saya sih boleh saja jika gereja itu mampu dan mereka sudah punya batas toleransi yang tinggi, dalam artian ya kami memang mau memberi, jadi berapapun yang diminta, kalau itu untuk pelayanan kami akan kasih begitu. Tentu ada yang seperti itu. Tapi mungkin ada gereja-gereja yang tidak bisa dipatok seperti itu. Ada gereja-gereja yang mungkin ya seperti tadi, memberinya dengan sukarela gitu. Jadi kalau dipatok misalnya, tolong ya kasih saya 2 juta sebelum jam 12, dapat dari mana dong? Nah gitu. Jadi ada gereja-gereja yang tidak bisa. Tetapi secara etika, bagi saya secara pribadi itu tidak etis tentu saja. Saya secara pribadi ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar untuk tidak minta-minta begitu, meskipun sudah tidak ada uang misalnya. Karena saya yakin Tuhan pasti akan menyediakan tentu saja. Jadi secara etika tentu itu sesuatu yang tidak etis untuk dilakukan begitu. Karena bagaimana kita bisa berkhotbah tentang penyediaan Tuhan kalau kita sebagai hamba Tuhan khawatir dan minta-minta? Itu dia. Tentu kasus yang berbeda dengan tadi. Kalau dia minta untuk pelayanan, misalnya mereka mau bikin KKR gitu, atau ada pembangunan dan perlu jumlah sekian, nah tentu itu intensinya berbeda. Jadi bagaimana cara kita menanggapinya adalah tentu dengan hikmat dan melihat intensinya. Ini orang benar tidak? Dia pelayanan betul-betul tidak? Nah, selama ini ketika kita kasih mungkin uang atau persembahan di dalam pelayanan, kira-kira dia pelayanan dengan betul tidak? Kalau tidak betul, kemudian tiba-tiba dia minta seperti itu, tentu kita perlu waspada, untuk kayaknya jangan dulu kasih deh, gitu. Atau memang ya jangan ndak usah kasih kalau memang tidak ada begitu. Karena saya tahu kasusnya dan detailnya sih saya ndak tahu ya, tetapi dengan dalih bahwa harus dikirimkan sebelum jam tertentu adalah supaya didoakan dan mendapatkan berkat. Tentu sangat bagus untuk pendeta untuk mendoakan jemaatnya supaya dapat berkat. Tetapi siapa sih kita sehingga kita bisa kasih batas bahwa kalau jemaat saya kasih jumlah segini pasti akan diberkati dengan berkali-kali lipat dengan jumlah yang seperti ini? Siapakah saya? Begitu misalnya ketika saya mempraktikkan itu semuanya datang dari Tuhan. Bisa saja orang memberi, misalnya dia kasih 2 juta. Tuhan akan kasih bukan uang mungkin. Tuhan akan kasih kesehatan. Orang itu tidak akan lihat, mana ini? Kenapa saya tidak diganti persembahan saya jadi 6 juta misalnya atau 8 juta. Tapi dikasih kesehatan. Jadi siapakah kita untuk mau mematok berkat yang Tuhan akan kasih kepada orang-orang yang memberi begitu. Jadi sebagai hamba Tuhan, mungkin kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang lain juga yang menonton ini, janganlah dipraktikkan itu. Tentu kita tahu. Meskipun kayaknya mantap juga sih dipraktikkan itu. Bisa beli motor baru saya kalau bisa praktik gitu. Bagaimana kita berkhotbah tentang kesederhanaan Tuhan Yesus kalau pakai jam Richard Mille? Waduh. Oke. Terakhir, dalam hal persembahan, kan ini latar belakang ekonomi jemaat kan berbeda-beda. Ya betul. Ya. Bagaimana dengan mereka yang berada dalam kesulitan finansial dan sudah berkomitmen untuk memberikan persembahan dengan rutin dan
yang pasti kehidupan ekonomi seorang kan tidak mungkin mulus-mulus. Iya, betul. Pasti ada satu waktu di mana mereka mengalami kesulitan. Sama seperti cerita janda yang memberi 2 peser di kitab Lukas 21, ada tafsiran yang berpendapat bahwa Yesus memuji janda yang memberikan segalanya itu, sekaligus menegur dengan satir imam-imam bait Allah yang begitu tidak peka terhadap kesulitan jemaatnya dan tetap menerima persembahan janda itu, sekalipun bisa saja itu adalah uang terakhirnya. Nah, bagaimana kita sebagai gereja seharusnya lebih peka dan bertindak dengan melihat fakta ini, gitu. Oke. Yang pertama soal tadi, tentu kita tidak bisa menolak kalau ada yang mau kasih persembahan, meskipun kita tahu bahwa dia kesulitan. Mungkin solusi yang bisa kita kasih adalah menyediakan apa yang mereka perlukan. Contoh, misalnya dia sudah kasih persembahan dan itu uang terakhirnya, mungkin kita bisa antar dia pulang, atau kita kasih beras untuk makan dan lain sebagainya. Tentu harus ada kepekaan dari gereja, pengurus, hamba Tuhan dan jemaat untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Tetapi bagi orang yang sudah berkomitmen untuk memberi dan mungkin tidak punya banyak atau bahkan tidak punya apa-apa, saran saya adalah tetaplah memberi. Karena kalau sudah komitmen dan memang tadi sudah memberi dengan sukacita, ya janjinya adalah pasti Tuhan akan sediakan. Ya jangan khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi dengan indah. Jadi jangan khawatir kalau memang komitmen kita sudah untuk memberi. Meskipun tadi saya katakan di awal jangan kasih 2.000, tapi kalau memang cuma 2.000 tidak apa-apa, silahkan memberi kalau memang cuma 2.000. Artinya kan Tuhan kasih juga kita hikmat juga kan. Intinya seperti tadi yang evangelis katakan, jemaat juga harus berhikmat juga, no. Karena kalau misalnya uang yang ada hanya 20.000, kemudian misalnya enggak ada beras di rumah, nah apakah kita akan memberi semuanya 20.000 itu untuk pelayanan? Nah kita juga kan harus punya hikmat juga untuk bisa. Sebenarnya yang paling penting adalah niatnya untuk memberi. Jumlah itu sekali lagi Tuhan tidak pernah melihat jumlah. Saya mau kasih kesaksian sedikit dan ini yang saya yakini. Waktu saya masih mahasiswa praktek gitu di satu pelayanan, kemudian memang itu cuma uang terakhir saya gitu, 20.000. Tidak biasanya sih saya kasih 20.000, biasanya ditukar, tapi ya masa mau ditukar, masa saya kasih persembahan terus saya ambil kembaliannya, enggak mungkin dong. Jadi saya kasih lah persembahan itu. Tapi puji Tuhan pada saat itu ada pendeta yang melayani di gereja tersebut, pendeta tamu, kemudian pulang di arah yang sama begitu. Jadi dia antar saya pulang, terus ketika saya turun melanjutkan perjalanan ke kampus, dikasih uang juga. Jadi saya selalu yakin bahwa kalau kita mau kasih dengan tulus dan dengan sukacita, pasti ada saja Tuhan mau berkati. Tapi untuk menjawab yang tadi adalah bahwa yang diperlukan di sini adalah hikmat dan juga manajemen keuangan yang baik. Contoh misalnya kita punya gaji nih 1 juta. Hal yang paling pertama yang kita lakukan adalah membagi uang persembahan yang kita mau kasih. Misalnya contoh kita hitung, saya dalam 1 bulan ibadahnya katakanlah 8 kali, 4 kali ibadah minggu, 4 kali PA atau ibadah keluarga lah, katakanlah 8 kali. Kita sudah bagilah ini, ini untuk 8 kali persembahan. Jadi tidak boleh diganggu gugat ini untuk uang persembahan. Jadi kita tahu bahwa saya tetap bisa memberi dengan komitmen meskipun mungkin saya terbatas. Sisanya itu silakan atur lah untuk makan, untuk apalah biaya transportasi dan lain sebagainya. Tapi kita sudah sisihkan sendiri uang untuk persembahan. Saya rasa itu yang namanya komitmen untuk memberi. Bukan hanya sekedar kayak saya mau komitmen untuk memberi tapi tidak diatur begitu. Berapapun yang saya kasih yang saya pegang di sini, saya mau kasih lah karena namanya komitmen memberi. Tidak. Komitmen untuk memberi adalah kita sudah sisihkan sendiri uang yang memang kita mau kasih ke dalam persembahan dan juga pelayanan. Atau misalnya ada yang mungkin punya banyak, kemudian dia berkomitmen untuk saya mau kasih satu yang istilahnya kayak sampul syukur lah, atau mungkin tadi persepuluhan, itu kan sudah disisihkan pas dia dapat. Jadi cara untuk berhikmat untuk mengatur itu supaya tidak tabrakan kayak
atau tidak punya dilema seperti saya mau beli beras atau kasih persembahan ya harus diatur dengan baik, harus di manage dengan teratur. Nggak harus juga satu kali ibadah harus kasih 50.000 misalnya, nggak harus gitu. Tapi lihatlah bagaimana kondisi keuangan kita, karena sekali lagi Tuhan tidak pernah melihat nominal dan besarnya uang yang kita kasih. Ketulusan dan juga niat kita memberi, itulah yang Tuhan apresiasi atau nilai berharga gitu. Dan seperti yang dijelaskan tadi, gereja juga harus peka. Iya, itu juga. Nah, kalau memang ada jemaat yang memang mengalami kesusahan, ya gereja harus jadi apa ya? Jangan gereja hanya mengharapkan, menerima. Hanya mengharapkan persembahan dari jemaat, tetapi ketika jemaat dilanda kesusahan, gereja juga harus menjadi saluran berkat. Iya kan? Makanya di gereja harus diatur yang namanya diakonia, bukan hanya untuk duka atau orang sakit, tetapi untuk orang yang mungkin kesulitan, karena kita tidak tahu kan kebutuhan ekonomi seseorang. Apalagi kalau itulah kenapa enak sekali gereja yang mungkin jumlah jemaatnya tidak terlalu banyak begitu, tidak sampai ribuan begitu. Kita kenal dengan dekat jemaat kita, jadi kita tahu kesulitan mereka, rumah mereka di mana dan lain sebagainya, jadi kita bisa bantu. Bagi orang-orang atau jemaat-jemaat yang mungkin ribuan, pengurusnya sudah tidak kenal gitu, tidak tahu apakah ini orang kaya kah atau orang susah mungkin kali, jadi agak sulit diperhatikan. Tidak salah tentu saja, tetapi akan lebih menyenangkan jika bisa dekat dengan jemaat, pengurus dan juga gereja, sehingga kita bisa tahu latar belakangnya. Sehingga kalau tidak mungkin juga kan ada jemaat datang minta-minta di gereja, kita yang harus punya kepekaan untuk lihat. Kalau kita sudah dekat, kita sudah biasa dengan mereka dan kita tahu keadaan mereka, tentu akan ada kepekaan itu untuk memberi dan membantu mereka. Oke, bicara soal money. Intinya dari pembahasan kita pada saat ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi teman-teman dan mungkin lebih dalam hal persembahan membuat kita lebih berhikmat lagi. Dan apapun yang dilakukan, lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, termasuk dalam hal kita memberi. Oke, kita akan tutup dengan doa. Kembali lagi, doa terima Tuhan Yesus. Selalu kita ingatkan agar tetap kita menerima Tuhan Yesus. Bagi yang belum menerima Tuhan Yesus, mari kita sama-sama terima Tuhan Yesus. Dan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya termasuk dalam hal pemberian, kita akan memberi dengan penuh sukacita, bukan supaya mendapat berkat, tetapi karena sudah diberkati dengan anugerahnya yang besar. Oke, langsung saja Evangelis. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena dosa kami dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan uang ataupun sesuatu yang fana, tapi dibayar dengan darah-Mu yang mahal, darah anak domba Allah yang suci, yang tidak bercacat dan yang sudah menebus dosa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah darah itu menyucikan juga setiap jiwa, setiap hati, setiap orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka sungguh-sungguh percaya, menerima Engkau, dan percaya kepada Injil yang sudah mereka dengarkan, entah melalui video-video kami, ataupun mungkin melalui hamba-hamba Tuhan, para penginjil yang memberitakan Injil kepada mereka. Tapi biarlah hati mereka terbuka dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya pribadi yang sudah menyelamatkan dan yang sudah membayar segala hutang dosa kami, yang menggantikan hukuman dosa kami. Makasih Tuhan Yesus, dan biarlah setelah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami melayani dengan sukacita. Kami juga memberi bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan, uang kami, materi yang kami miliki, waktu kami, hidup kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih guys, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa comment, like, and share, and subscribe. Bye-bye. It's not about the money.